Jadi, dari hasil diskusi kelompok 2, kami mengambil referensi jurnal dari ChatGPT dengan judul An Improved Volumetric Method of Geothermal Resource Assessment for Shallow Ground Combining Geophysical Data. Hasil indeks yang kami dapatkan adalah Q1, dan kami mengambil indeks ini dari web SGR. Dari jurnal tersebut, di sini Aru mengambil pertanyaan atau masalah yaitu bagaimana metode volumetric hard in place dikembangkan oleh USGS digunakan untuk menghitung energi panas bumi dangkal. Dan saya Rahel mengambil permasalahan mengenai mengapa metode volumetrik tradisional dalam penilaian sumber daya panas bumi dangkal dianggap kurang akurat sehingga memerlukan integrasi dengan data geofisika, seperti hasil microtremor survey method. Dan saya, Kaila, mengambil permasalahan mengapa penggunaan satu parameter ketebalan dalam metode volumetrik dapat menyebabkan kesalahan estimasi sumber daya panas bumi. Saya, Fauzia, mengambil permasalahan mengapa perlu mengkombinasikan metode volumetrik dengan data geofisika. Saya Intan Ananda mengambil permasalahan bagaimana metode perhitungan baru berbasis mikrotremor dapat memberikan hasil yang lebih tinggi sekaligus memetakan wilayah dengan potensi panas bumi dangkal terbesar dibandingkan metode volumetrik tradisional. Saya Tiara mengambil permasalahan mengapa metode volumetrik digunakan untuk menilai potensi sumber daya panas bumi dangkal. Saya Cornelius mengambil masalah bagaimana keterbatasan metode volumetrik untuk menilai potensi energi panas bumi dangkal mempengaruhi akurasi hasil evaluasi, terutama ketika definisi potensi geotermal yang digunakan para peneliti belum seragam. Untuk permasalahannya tadi, cara saya mencari permasalahannya tersebut, ya dengan menerjemahkan terlebih dahulu jurnal ini menjadi bahasa Indonesia, lalu saya ambil satu paragraf sebagai kutipan ini, lalu setelah itu saya akan pergi ke ChatGPT untuk lalu menyalin ini, mengcopy pastenya di sini, lalu saya akan menggunakan prompt, berikan saya topik untuk kutipan jurnal di atas. Setelah itu ChatGPT-nya akan langsung memberikan saya topik permasalahan tadi disertakan dengan kutipan permasalahannya. Nah, baik untuk kutipan permasalahannya itu ada di sini di kalimat pertama paragraf ke-6. Lalu untuk mencari masalah, untuk mencari solusinya, saya membaca kembali tersebut, membaca kembali jurnal ini, lalu saya menemukan solusinya pada paragraf ke-8 kalimat ke-6. Secara tradisional, penilaian bumi panas bumi menggunakan metode P volumetrik dengan parameter ketebalan tunggal untuk satu wilayah. Nah, sebelumnya untuk panas bumi, apa itu panas bumi dangkal? Itu adalah panas bersuhu rendah sekitar 10 sampai 25 derajat yang tersimpan di kerak bumi dalam kedalaman sekitar 400 hingga 500 meter. Nah, untuk jawabannya itu sendiri, kalimat ini menjelaskan bahwa metode volumetrik menggunakan keterbatasan besar karena hanya mengandalkan satu nilai ketebalan rata-rata untuk seluruh wilayah studi. Padahal kondisi geologi di lapangan sangat bervariasi, ketebalan lapisan lempung, kerikil berpasir, hingga batuan dasar bisa berbeda-beda antar lokasi. Dengan menyederhanakan semua variasi itu menjadi satu angka tunggal, akurasi evaluasi potensi energi panas bumi dangkal otomatis menurun atau tidak akurat karena cuma satu wilayah saja.